menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan nama saya Dia Agusnima, Saya Giuseppe Putri. Saya Jessica Angela Lita. Saya Hengki Rizky. Saya Dwi Alfianto. Di sini kami akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara itu apa, dari pengertiannya, kesimpulannya, dengan mewawancara beberapa orang. Simakin terus ya, bye-bye. Kalian tahu nggak sih apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara tersendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan. Keputusan tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan. Nusa berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah pandangan atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian kemunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara disebabkan oleh lokasi geografis, geopolitik, geostrategi, historis, dan yuridis formal. Berikut ini kami mengambil definisi dan makna wawasan Nusantara dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu Munajat Danu Saputro dengan 1981. Menurut Munajat Danu Saputro ini, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapan di lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Kemudian asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Kemudian juga cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungan yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Nah, berikut di sini kami akan mewawancarai beberapa orang terkait dari pandangan atau pengertian dari wawasan Nusantara. Disimak terus, dadah. Baiklah, di sini saya mendapatkan salah satu narasumber. Boleh perkenalkan namanya siapa ya? Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Dipa Ada atau akrab panggil Bibim. Lulusan dari mana? Saya dari jurusan manajemen sumber daya perairan. Oke, di sini saya ingin bertanya gitu, apa sih pandangan ataupun penting nggak wawasan Nusantara itu bagi mahasiswa? Kalau bagi saya sih itu suatu hal yang penting gitu ya, suatu hal yang bagus dan penting juga kan, karena itu baguslah untuk mahasiswa. Oke, baiklah. Terima kasih. Baiklah, saat ini kita sudah bersama narasumber kedua. Sebelum kita wawancara, ada baiknya bisa perkenalan juga dari mana dan kenapa. Saya Hana Nabila dari jurusan Sastra Inggris. Baiklah, menurut Bapak penting nggak sih wawasan Nusantara itu, terutama untuk kita para mahasiswa? Menurut saya penting ya, apalagi wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang kita terhadap tujuan bangsa kita sendiri dan bagaimana rakyat kita itu sendiri. Jadi sebagai mahasiswa kita perlu untuk mempelajari agar bangsa ini menjadi lebih kuat dan diakui dunia serta bisa menghadapi ancaman-ancaman dari luar melalui mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu aja sih dari saya. Baiklah, sekian. Nama saya Dea. Di sini saya ingin wawancara Bapak. Namanya siapa ya? Ini dosen Universitas Bangkok itu ngajar apa Pak? Pendidikan Pancasila.
home base saya di ilmu politik fisik. Kali saya mau nanya Pak tentang tanggapan Bapak ataupun perusahaan Bapak tentang wawasan Nusantara itu apa ya? Wawasan itu kan pengetahuan tentang wilayah yang namanya Indonesia, yaitu disebut dengan Nusantara. Nusa itu ya pulau, antara itu ya antar pulau, karena negara kita adalah negara kepulauan yang secara geografis berawal dari Sabah sampai Merauke. Itu kawasan Nusantara, baik itu dari segi geografi, demografi, budaya, adat istiadat, suku, bahasa dan lainnya. Itu adalah salah satunya bentuk wawasan Nusantara, termasuk ideologi Pancasila. Itu adalah wawasan tentang yang ada di Nusantara dengan segala macam bentuk aspek kehidupannya. Itu wawasan Nusantara. Menurut Bapak wawasan Nusantara itu sangat penting nggak sih untuk mahasiswa yang ada di sini? Wawasan untuk Nusantara ini sangat penting terkait terutama masalah sejarah ya, biar masyarakat tuh paham sejarah kita tuh dari awal yang secara benarnya seperti apa. Karena kalau masyarakat kita tidak ngerti wawasan Nusantara, bisa jadi loyalitas warga negara terhadap negara sendiri tidak akan sekuat ketika orang paham bagaimana sejarah Indonesia berdiri, bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanan para pahlawan. Nah, kalau kita sadar tentang itu, kita tidak akan mudah semena-mena mencaci, menghina negara sendiri. Bahkan akan timbul rasa loyalitas dan bela negara karena kita memahami bahwa kita berdiri saat ini adalah hasil perjuangan para pendiri bangsa dengan tumpah darah dan nyawa yang begitu banyak korbannya. Bagi saya, dengan adanya wawasan Nusantara akan meningkatkan loyalitas, bela negara, nasionalisme dan cinta tanah air yang cukup tinggi masyarakat untuk negara dan bangsa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Baik, perkenalkan nama saya Egy Prianto. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Bangka Belitung dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Oke, bagaimana pendapat Anda tentang wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara ini adalah salah satu bahasan yang sama juga dipelajari kami di salah satu mata kuliah kami, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Menurut pandangan saya, wawasan Nusantara ini adalah salah satu muatan wajib bagi pendidikan kewarganegaraan. Wawasan Nusantara menjadi aspek penting dalam kehidupan berbangsa sebagai bentuk pandangan persatuan. Pemahaman tersebut wajib diimplementasikan seluruh warga negara, terutama generasi muda kita, karena generasi muda adalah penerus estafet kepemimpinan bangsa. Generasi muda didominasi jumlah seluruh penduduk Indonesia, memberikan pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa. Pendidikan kewarganegaraan berupa wawasan Nusantara diharapkan bisa menciptakan pemuda yang berkarakter. Oke, sekian. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sebelum kita melakukan wawancara, ada baiknya kakak perkenalkan diri dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dila Marinda. Saya dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, jurusan Teknik Mesin. Oke, pertanyaannya, seberapa penting sih wawasan Nusantara itu? Menurut saya, wawasan Nusantara sangat penting bagi kita, terutama sebagai motivasi, karena Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak ragam Nusantara. Sehingga kita sebagai warga negara yang harus wajib memahami, mempelajari, dan memberikan ilmu kepada masyarakat lain agar tidak terjadi kepunahan dan tidak ada masyarakat negara asing yang akan merebut dan menguasai Nusantara kita. Oke, sekian, terima kasih. Kesimpulan dari wawasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara sangat diperlukan di dalam bernegara dan kehidupan sehari-hari. Wawasan Nusantara dapat menciptakan rasa nasionalisme bangsa yang cinta tanah air dan tidak mementingkan keuntungan pribadi. Selain itu, dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap utuh dan tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi negara lain.